Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Solo dan sekitarnya, khususnya umat Islam, kami ingatkan tentang adanya festival acara kuliner haram atau non halal ya, yang diadakan di salah sebuah mall di Solo. Tentu ini sangat berbahaya buat masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Kami mengajak masyarakat Muslim untuk menghindari acara ini dan jangan menghadiri acara itu, mengingat di sana akan tersebar banyak makanan-makanan yang tidak halal dan mengakibatkan kepada terjerumusnya seorang Muslim kepada memakan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kesulitan ketika kita datang ke sana membawa anak-anak kita untuk kemudian meminta makanan-makanan yang terlihat lezat, tetapi ternyata makanan itu haram. Tentu ini sangat tidak baik buat kondisi anak-anak kita dan keluarga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata min haram." Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Artinya memakan makanan haram walaupun di dunia terlihat lezat, tetapi hal tersebut akan sangat berbahaya dan fatal akibatnya di akhirat kelak. Oleh karena itu, kami atas nama Dewan Syariah Kota Surakarta mengingatkan kepada masyarakat Solo dan Solo Raya secara umum, khususnya kaum muslimin, agar tidak menghadiri acara tersebut dan mengabaikan acara tersebut dan berhati-hati dengan acara demikian demi menjaga agama kita, keselamatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logikanya kan sederhana. Kalau kita lihat ada tukang mie ayam yang dia menjual itu di dalam mie ayamnya pakai minyak babi kan, dia nggak ngumumin gitu. Kita makan karena kita tahu mie ayam kan, yang kita tahu mie ayam ya halal, makan habis makan habislah itu. Tahu-tahu ada orang ngasih tahu itu orang itu jualan pakai minyak babi. Kita konfirmasi betul nggak betul. Lu kok nggak ngomong, kita marah pasti kan? Pasti marah. Tapi kalau dia mengumumkan bahwa mie ayam ini pakai minyak babi, itu berarti menghormati kita yang muslim, sehingga kita ya tidak perlu makan itu karena memang haram minyak babi kan. Sederhana kok. Nah, kalau ada orang bikin acara atau jualan, memang babi katakan diharamkan oleh Islam, muslim nggak boleh makan, dia menuliskannya, itu berarti menghormati orang Islam lah. Yang orang Islam ya jangan ke situ gitu loh. Jangan beli, jangan makan. Nah, ini memang menyangkut pola pikir keberagaman. Jadi sebagian orang memang dalam memahami agama itu masih dipengaruhi oleh doktrin-doktrin yang tidak bersahabat. Ini sebetulnya bagian dari tugas kita untuk meluruskan, membangun pola pikir yang lebih baru, yang lebih beradab di zaman sekarang ini. Bahwa umat beragama itu bersaudara, bersahabat. Bahwa perbedaan doktrin keagamaan di masing-masing agama itu sudah sesuatu yang niscaya, yang harus dihormati. Pakai bahasa Al-Qur'annya jelas, ya kan? Lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk agamaku gitu. Dan kita hidup di negara Indonesia, bukan negara agama. Setiap orang bebas mengekspresikan keberagamaannya, gitu loh. Apalagi kan peristiwa festival kuliner non halal udah itu ditulis kuliner pecinan non halal. Ya udah, yang muslim jangan ke situ gitu, kok repot amat. jubirnya lah ya, jubirnya Humas di SKS, dia takut kalau umat muslim khilaf dan mencicipi kuliner yang dilarang oleh agama Islam ini gitu. Ya harusnya tidak dalam bentuk festival, tidak di tempat semacam ini, di tempat umum. Kita takut teman-teman yang keterbatasan agamanya merasakan enak, minta tambah, repot gitu ya. Nah, itu berarti dia menyepelekan saudara muslim yang lain gitu. Seolah-olah dengan adanya seperti itu, orang Islam yang lain itu kok tidak punya iman untuk menegaskan bahwa itu haram, ya saya nggak makan gitu. Dan saya yakin orang Islam sebagian besar di Indonesia ini itu bahkan fobia terhadap makanan haram. Kita ingin meluruskan dalam berpikir. Setiap manusia itu dalam melakukan dosa itu tidak bertanggung jawab atas orang lain. Ada makanan yang dijual tulisannya non halal. Ini umpama, kok tahu-tahu ada muslim yang makan. Ya kita nggak punya dosa, itu urusan dosa dia. Bahkan kalau pakai teori usul fikih, dosa seperti itu disebut dosa yang lazim. Lazim itu artinya dosa yang tidak merugikan orang lain. Itu urusan pribadi gitu loh. Urusan pribadi gitu loh. Ya kita boleh mengingatkan, boleh. Tapi kalau ada orang melakukan itu, ini seandainya tidak tanggung jawab kita. Kita tidak akan dimintai tanggung jawab gitu loh. Tapi kan saya yakin kalau sudah ditulis non halal, orang muslim tidak akan makan. Itu kan semacam pengumuman, kaum muslim kamu jangan makan ini karena ini makanan non halal gitu. Sama kalau kita diundang sama sahabat-sahabat non muslim, itu kan sering dikasih tahu, Pak jangan makan yang sebelah sana ya, Bapak makan yang sebelah sini, ini umpamanya B2 dan lain sebagainya. Itu kan namanya mereka menghormati kita. Di mana ada masalah, di situ ada mobil Gibran. Ya,
Kata-kata itu mungkin cocok untuk disematkan pada kebiasaan anak sulung Presiden Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Bagaimana tidak, lagi-lagi pada Sabtu 6 Juli 2024, Gibran kembali meninggalkan mobil dinasnya di Solo Paragon Mall karena persoalan protes kuliner non-halal. Kira-kira ada apa ya? Nah, duduk perkaranya bermula dari protes salah satu ormas di Solo atas digelarnya acara kuliner non-halal di Solo Paragon Mall. Bahkan, festival kuliner yang diikuti 34 peserta ini sampai sempat berhenti dan ditutup oleh kain hitam lantaran protes dari ormas tersebut. Padahal, ini bukan pertama kalinya festival kuliner non-halal diadakan di Solo. Menanggapi hal itu, Gibran pun segera turun tangan. Dalam unggahan di akun Instagramnya pada Jumat 5 Juli 2024, bersama dengan caption bertuliskan Solo Kota Toleran, Gibran mengumumkan bahwa festival kuliner itu kembali dibuka. Tak hanya itu, Gibran juga sekaligus meninggalkan mobil dinas Toyota Kijang Innova berplat AD1 itu di bagian depan mall. Chief Markom Solo Paragon Mall, Veronica Lahji pun membenarkan soal keberadaan mobil dinas Gibran sekaligus dibukanya kembali festival kuliner non-halal dengan sejumlah catatan dan pembatasan. Ini bukan pertama kalinya Gibran meninggalkan mobil dinasnya. Misalnya, saat adanya laporan pungutan liar oleh Lurah Gajahan di Solo, Gibran meninggalkan mobil dinasnya di lokasi terjadinya pungli. Atau saat adanya kasus dugaan perusakan makam di Mojo Solo, keberadaan mobil Gibran yang ditinggal kembali terlihat. Dan juga sejumlah insiden lainnya di sekitar kota Solo. Kira-kira besok ketika Gibran resmi menjadi wakil presiden, bakal ada mobil berplat RI2 ditinggal di TKP nggak ya? Jujur sempat kepikiran sih, festival kuliner non-halal ini sempat tutup di hari pertama. Tapi akhirnya semua dapat terselesaikan dengan baik dan kembali dibuka di hari kedua. Festival seperti ini sebenarnya bukan yang pertama kali loh di Solo. Dulu fan-fan aja kok. Tapi ya udahlah ya, yang penting semua udah terselesaikan dengan baik dan para pecinta kuliner babi bisa kembali mencicipi kuliner-kuliner babi dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari sate babi, nasi campur babi, bakmi babi, pokoknya semua komplit deh ada di sini. Anyway, festival kuliner non-halal ini diadakan dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli di Solo Paragon Mall ya. Biarpun rame banget, nggak usah khawatir nggak dapat tempat duduk karena kursi dan mejanya tuh banyak banget. Kalian bisa tuh cobain satu-satu dari beberapa tenan yang berbeda. Dan karena tenannya tuh banyak ya, 30 lebih, jadi mungkin satu hari aja nggak cukup. Ya, harapanku semoga festival seperti ini kedepannya masih bisa terus diadakan di kota Soloku yang tercinta ini. Akhir kata, yang boleh selamat mencoba dan salam toleransi. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Nah, teman-teman, apa yang telah terjadi di wilayah Solo atau daerah Solo yang dimana ada pengadaan festival kuliner di sana dan kemudian ada sekelompok ormas yang merasa keberatan dan tidak terima diadakan festival kuliner karena mereka merasa bahwa festival tersebut haram karena yang dirayakan di sana adalah makanan-makanan yang haram menurut mereka atau non halal. Nah, teman-teman, kita lihat ya bahwa ini menjadi probleman yang tidak pernah selesai di negeri kita atau di negara kita. Selalu mengusik dan merasa terganggu ketika ada orang-orang yang mengikuti ajaran imannya atau ajaran kitab sucinya sendiri seperti orang Kristen, karena memang tidak ada yang namanya larangan di dalam perjanjian baru, tidak ada larangan untuk makan daging babi misalnya ya. Dan kemudian Yesus saja sudah mengatakan kepada para pengikutnya bahwa apa yang masuk ke dalam perut itu tidak haram. Justru yang keluar dari dalam itu, keluar lewat mulut perkataan
dan kemudian kata-kata kotor, penghujatan, penghinaan, dan lain sebagainya, justru itulah yang menajiskan orang. Karena masalah kerajaan surga itu bukanlah soal makanan dan minuman, ini melainkan soal damai sejahtera. Nah, teman-teman, ini yang tidak pernah selesai. Saya katakan bahwa seolah-olah iman mereka tergoyahkan dengan adanya kuliner-kuliner non-halal atau makanan-makanan daging B2 misalnya. Nah, teman-teman, Kenapa mereka harus terganggu? Bukankah sudah diumumkan, sudah diberitahukan bahwa ini adalah non-halal? Namun demikian, kenapa kamu masih merasa terganggu? Apakah imanmu setipis daging B2? Nah, teman-teman, ini yang sering terjadi dan ini yang sering memicu kebencian di hati kelompok yang lain dan juga menimbulkan sentimen terhadap keyakinan yang lain yang memang tidak sejalan dengan mereka. Nah, artinya teman-teman bahwa agamamu lah agamamu, agamaku lah agamaku, mari kita menjalankan sesuai ajaran dan keyakinan masing-masing. Selagi itu tidak mengganggu kamu, jangan kamu usik. Nah, kecuali kalau orang-orang yang misalnya Kristen memaksa saudara-saudara kita untuk memakan itu, maka itu bisa menjadi persoalan dan masalah. Kalau misalnya mengajak, memaksa untuk memakannya, itulah yang jadi probleman. Tetapi tidak demikian, teman-teman. Kita tidak pernah memaksa mereka untuk memakan itu. Mereka saja yang merasa tergoyahkan imannya dengan daging B2. Ya, syukur dengan adanya Gibran sebagai wali kota Solo dan kemudian dia orang yang cukup menjunjung toleransi, menjunjung tinggi toleransi, keberagaman, kerukunan dan kebersamaan, kesatuan seluruh rakyat Indonesia, sehingga dia turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga bisa diadakan festival kuliner tersebut. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa seolah-olah dengan tidak makan daging B2 itu membuat kita masuk surga, karena memang makanan apapun itu tidak membuat kita layak masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali kita harus menerima Kristus Yesus yang telah menebus kita dari hukuman dosa. Karena soal makanan dan minuman bukan itu soal kerajaan surga, melainkan itu soal damai sejahtera. Dan itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, dan kiranya kita tetap menjaga kesatuan, kebersamaan, kerukunan, dan biarlah kita tetap boleh hidup dalam keberagaman, menghormati satu sama yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.